sahabat Rema yang terkasih, hari ini Selasa 16 Agustus 2022 atau menjadi hari Selasa biasa dalam pekan ke-20. Renungan hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30 dengan tema berlomba-lomba mencapai keselamatan. Saudari-saudaraku, kalau kita melihat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita akhir-akhir ini, kita akan menemukan berbagai macam kelompok masyarakat yang melakukan persiapan untuk menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai macam cara dilakukan, bisa dengan kerja bakti, bisa juga dengan aneka kegiatan-kegiatan masyarakat, bakti sosial, dan yang tak kalah meriah adalah aneka macam perlombaan bagi segala macam kelompok usia. Perlombaan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik karena di dalamnya ada nuansa kegembiraan, ada nuansa persaingan, namun bukan persaingan yang menjatuhkan, tetapi semuanya dijadikan satu di dalam rasa kebahagiaan dan syukur karena menyongsong kemerdekaan negara kita. Gambaran perlombaan ini saya gunakan dalam renungan pada kali ini supaya menunjukkan kepada kita bagaimana kita juga harus bersikap di hadapan Allah. Ketika Allah itu mencurahkan rahmat keselamatan dan berkatnya bagi kita, maka kita tidak bersikap apatis, tidak bersikap cuek, tidak bersikap tidak peduli. Sebaliknya, kita harus berani berlomba-lomba untuk menyongsong rahmat Allah itu. Di dalam bacaan Injil dikatakan bagaimana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seekor unta yang lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang manusia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya karunia atau rahmat dari Allah itu bisa didapatkan kalau kita sungguh-sungguh serius dan sungguh-sungguh mengarahkan hati hanya kepada Allah sendiri. Gambaran seekor unta di dalam lubang jarum ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan duniawi semuanya itu nanti tidak akan memiliki arti apa-apa. Karena apa? Karena sungguh nanti kita hanya akan bersatu dengan Allah sendiri, dan ketika bersatu dengan Allah, segala kehidupan duniawi kita tinggalkan. Maka dari itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya karunia keselamatan itu ada bersama dengan kita. Hanya saja, bagaimanakah sikap hati kita? Apakah kita masih terhalang dengan hal-hal duniawi yang kadang justru malah menjauhkan kita dari Allah? Atau sebaliknya, kita berani mengarahkan hidup hanya kepada Allah sendiri? Allah tidak kita nomor duakan, dan Allah itu tetap menjadi yang nomor satu, menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Tuhan Yesus juga menjelaskan di dalam bacaan Injil kali ini bagaimana sebenarnya semua itu apa yang kita lakukan di dunia terarah untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dikatakan di dalam bacaan Injil bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudari-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini menjadi sapaan yang sangat luar biasa bagi kita. Karena sekali lagi, bukan berapa banyak yang kita dapatkan di dunia ini. Sebaliknya, ketika kita berani mengarahkan hidup hanya pada kehendak Allah, itu akan menjadi modal, itu akan menjadi tabungan yang sangat berharga bagi kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Maka sekali lagi, untuk mencapai semuanya itu, kita semestinya berani untuk berlomba. Bukan dalam arti Allah tidak akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebaliknya, ini adalah gambaran bahwa kita harus menghadapi semua dengan hati yang teguh. Perlombaan untuk mencapai keselamatan hanya bisa kita menangkan kalau kita mampu mengalahkan diri kita sendiri.
Ketika kita berani meninggalkan kenyamanan dan membuka hidup bagi kepentingan banyak orang, disitulah sebenarnya kita sudah memulai perlombaan untuk memperoleh keselamatan. Allah tidak menginginkan yang muluk-muluk. Allah tidak menginginkan sesuatu yang luar biasa dari kita, tetapi hanya sebuah hati yang berani terarah kepadanya dan hati yang sungguh hanya mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Maka sahabat Rema yang terkasih, semoga melalui permenungan hari ini kita pun mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berani mengarahkan hidup hanya kepada Allah sendiri. Karunia keselamatan yang Allah berikan itu akan menjadi hadiah yang sangat luar biasa bagi kita. Tanpa itu semua kita akan menjalani hidup yang sia-sia, dan sekali lagi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, semuanya itu demi nanti, supaya kita dapat masuk dalam kehidupan yang kekal. Kiranya rahmat Allah membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak sibuk dengan harta duniawi, tidak sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Sebaliknya, kita berani membuka hati, kita berani berbagi kehidupan kita demi memperoleh kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.